Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan juga kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberi kita kesempatan untuk kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan beberapa ayat. Ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu Saudara-saudari memutuskan untuk menjadi orang Kristen ya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ya, sudah memahami, sudah mengerti bahwa ketika ikut Tuhan kita akan mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan tidak sedikit ada di antara orang-orang yang percaya akan mengalami penganiayaan, mengalami siksaan, dan bahkan tidak sedikit pula yang akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namanya. Artinya ketika kita menjadi seorang Kristen, kita sudah tahu harga dan konsekuensi yang akan diterima. Jadi kalau hari ini ada di antara kita mungkin mengalami penganiayaan, mungkin mengalami penderitaan, mungkin mengalami sikap ya, dibenci begitu, tidak disukai oleh karena Kristus, kita sudah paham, kita sudah tahu, dan itu memang harga yang harus kita bayar. Berbahagialah kita, karena itu semua karena nama Tuhan, bukan karena kesalahan ataupun kelalaian kita. Apakah menjadi seorang Kristen harus menderita? Tidak juga. Menjadi seorang Kristen, dikatakan Kristen, tidak harus menderita. Tetapi kalaupun harus menderita, kita sudah siap. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, hal itu tidak akan memisahkan kasih Tuhan dari kita. Dan kita tidak akan dipisahkan hanya gara-gara itu di dalam kita mengiring Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu tantangan, pergumulan, permasalahan apa yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah semoga setiap kita tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Karena di ayat yang ke-10 dikatakan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Salah satu hal yang sangat mungkin terjadi di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan, orang bisa meninggalkan iman percayanya. Saya tidak tahu, adakah di antara kita yang hari ini mulai meninggalkan Tuhan? Kita meninggalkan Tuhan karena apa? Apakah hanya karena penderitaan, omongan orang, penilaian orang? Mari kita merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai penderitaan, penilaian orang
rasa benci dari orang lain kepada kita karena kita mengikuti Tuhan Yesus membuat kita meninggalkan Tuhan kita. Ayat yang ke-13 mengingatkan kita, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kita berharap, kita berdoa, anugerah Tuhan senantiasa memampukan dan menolong kita untuk kita boleh didapati tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh diingatkan bagaimana kita mengikut Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita siap membayar harga. Kita siap menderita, walau tidak harus menderita. Tapi kalau harus menderita, kita sudah siap menghadapinya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini, jangan sampai itu memisahkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Kami tahu ada banyak tantangan di depan, ataupun saat ini yang sedang dihadapi. Kiranya hal ini tidak membuat kami undur, tidak membuat kami murtad, apalagi meninggalkan iman kami daripada-Mu. Biarlah setiap tantangan, permasalahan yang kami hadapi karena Injil, karena kebenaran firman-Mu, semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Jika ada di antara kami sedang mengalami penderitaan, penganiayaan, siksaan karena Injil, karena nama-Mu, kami berdoa, kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami. Dan pakailah setiap kami, di dalam kami menyaksikan kasih-Mu melalui hidup kami. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.